Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Selasa Prapaskah keempat, 1 April 2025. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan suci yang menjadi kekuatan bagi kehidupan spiritual kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di sekelilingnya ada 5 serambi. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana dan mengetahui bahwa ia sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Maka berkatalah orang-orang Yahudi kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Tapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang berkata kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa dia, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu pergi dan memberitahukan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Dan karena itu, orang-orang Yahudi mulai menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini membawa kita pada dua gambaran yang sangat kuat tentang kesembuhan dan kehidupan baru. Dalam kitab Nabi Yeskiel, kita menemukan kisah soal penglihatan tentang air yang mengalir dari bait suci. Air ini bertambah dalam, menghidupkan segala sesuatu yang dilaluinya, dan bahkan menjadikan laut yang asin menjadi tawar. Sementara itu dalam Injil Yohanes, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda, tetapi justru dikecam karena melakukannya pada hari Sabat. Dari kedua bacaan ini kita bisa merenungkan 3 hal penting. Yang pertama, air kehidupan dari Tuhan. Yeskiel melihat air yang mengalir dari bait suci. Ia membawa kesuburan dan kehidupan dimanapun ia mengalir. Ini adalah simbol rahmat Allah yang mengalir ke dalam hidup kita. Air ini menyembuhkan, memperbaharui, dan memberikan kehidupan. Begitu pula Tuhan ingin memberikan air kehidupan kepada kita, yaitu kasih karunia dan Roh Kudus yang dapat mengubah hidup kita dari kehidupan yang kering dan tandus menjadi subur dan penuh berkat. Kita bertanya, apakah kita sudah membuka hati agar rahmat Tuhan mengalir dalam hidup kita? Kedua, Yesus sumber kesembuhan sejati. Di kolam Bethesda,
Ada banyak orang sakit yang menantikan mukjizat. Tetapi yang menarik adalah orang lumpuh ini tidak meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Yesuslah yang datang kepadanya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini menunjukkan bahwa Yesuslah yang pertama-tama mendekati kita dengan kasih-Nya. Dia lebih dulu mencari kita bahkan sebelum kita meminta pertolongannya. Orang lumpuh itu telah menunggu 38 tahun tanpa harapan. Tetapi dalam satu perintah Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ia langsung disembuhkan. Mujizat ini mengarahkan kita bahwa kesembuhan sejati tidak datang dari tempat atau ritual tertentu, tetapi dari iman dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita kemudian bertanya, apakah kita sungguh percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan luka kita, baik fisik maupun batin? Poin yang ketiga, hati yang tertutup dan hati yang bersyukur. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang-orang Yahudi tidak bersuka cita. Mereka malah mengecam Yesus karena melanggar aturan Sabat. Mereka lebih mementingkan aturan daripada melihat kasih dan kuasa Allah yang hadir di tengah mereka. Sikap ini mengingatkan kita agar tidak memiliki hati yang tertutup seperti orang-orang Farisi yang hanya melihat hukum dan melupakan kasih. Kita diajak untuk memiliki hati yang penuh syukur, penuh kasih, dan keterbukaan terhadap karya Tuhan dalam hidup kita. Kita juga bertanya, apakah kita lebih sering menghakimi atau bersyukur atas karya Tuhan yang nyata dalam hidup kita? Saudara-saudari dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mengalirkan rahmat-Nya dalam hidup kita seperti air dari bait suci yang memberi kehidupan, dan seperti Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Namun kita harus membuka hati dan menerima rahmat itu dengan iman. Dalam masa Prapaskah ini, mari kita datang kepada Yesus dengan iman yang teguh. Percaya bahwa hanya Dialah sumber air kehidupan dan kesembuhan sejati. Semoga kita semakin peka melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan membiarkan kasih-Nya mengalir dan mengubah kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.